لقراء ضيف ألم برأس غير متشم يا رب زدنا لو كنت أعلم أني ما أواكره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر بل لي برد جماح من غوايتها كما يراد جماع الخيل بالنجوم يا رب سيدنا واغفر فلا ترهم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النائم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر اللهم صل وسلم وفعل القبول والتمام كل سؤال وبلوغ وصلح حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان صاحب من المزال الكامل والمزال العافية والمزال العافية سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا rabbal alamin. Sampai kepada halaman 23 As-salisu, bagian yang ketiga. Sunnah bagian yang ketiga. Apa itu bagian ketiga? As-sunanul lati fi asna'i ghuslil yadaini. Sunnah-sunnah yang ada di saat kita sedang mencuci dua tangan. Kalau kemarin muka, sekarang dua tangan kita. Mencuci dua tangan wajib. Sebagaimana mencuci muka wajib, maka mencuci tangan pun hukumnya wajib. Namun di situ banyak sunnah-sunnah yang perlu kita ketahui. Dengan kita belajar, kita akan tahu. Yang pertama, an yabtadi'a, memulainya. Kita basuh dari mana dulu? Dari tangan apa dari sini? Dari tangan atau dari siku? An yabtadi'a minal ku'i, minal kaffain. Memulai basuhan tangan sunnahnya dari dua telapak tangan. Kalau kita mau cuci tangan, maka sunnahnya dimulai basuhan tangan itu dari telapak tangan.
idza kanat yasubbul ma'a, seandainya dia menuang airnya pakai gayung, pakai gayung. Kalau pakai gayung kan sendiri. Kalau seandainya dia tuang sendiri dengan dia gayung, maka memulai basuhan tangan itu dari tangan, dari telapak tangan. Ya subbul ma'a ala nafsi, ketika dia menuang airnya dia sendiri, ala nafsi, untuk dirinya. Kalau dia tuangnya pakai sendiri, dia nuangnya pakai gayung, contohnya untuk dia sendiri, maka dimulai basuhan dari telapak tangan. Jelas? Wa idza sabba alaihi ghairu, wa idza, dan apabila sabba, menuang, alaihi, atasnya, atas diri dia, ghairu, ada pihak lain ada pihak lain yang nuangin, ada pihak lain yang bantuin, berarti dia nggak nuang sendiri. Wa mithluhu, seperti as-sanbur, pakai keran. Seakan-akan keran itu orang lain yang bantuin dia untuk menuang air ke basuhan tangan. Bagaimana kalau seandainya pakai keran sebagaimana kita biasa? Bagaimana ini? Fayabtadi'u bil mirfaq, maka memulai basuhannya bil mirfaq, dari siku, dari atas ke bawah. Kalau tadi dari bawah ke atas. Jelas? Jadi kalau seandainya kita nuang pakai gayung, maka memulai dari telapak, dari bawah ke atas. Kalau kita pakai keran, dari atas ke bawah. Hadza 'inda ramli, catatan kaki paling bawah. Catatan kaki paling bawah, ada catatan kaki. Apa katanya? Hadza 'inda ramli, itu menurut pendapat Al-Imam Ramli, catatan kaki paling bawah. Hadza 'inda ramli, itu yang diajarkan cara oleh Al-Imam Ar-Ramli. Wa amma 'inda Ibnu Hajar, dan adapun menurut pendapat Al-Imam Ibnu Hajar, famutlaqan, maka mutlak. Apa mutlak itu apa? Enggak pakai catatan, murni sudah mutlak. Yabda bil asabi, mulainya dari asabi. Ini asabi nih, dari jari-jari. Fil yadaini war rijlaini, ketika kita membasuh tangan kaki mulainya dari jari-jari. Menurut mau ente pakai sendiri, mau tuang sendiri, maupun pakai keran, tetap mulainya dari sini. Mau ada orang nuangin ya dari sini, mau pakai kerannya dari sini. Menurut pendapat Al-Imam Ibnu Hajar. Ini pendapat kuat semuanya, pendapat yang dipakai, mu'tamad. Paling tidak ente bisa mengamalkan yang mana saja, dan ente tahu sumbernya, dan ente mengerti bukan katanya, karena ente langsung belajar dari kitab dengan caranya. Oh, menurut pendapat Al-Imam Ramli, kalau nuang sendiri dari sini ke sini, tapi kalau pakai keran dari atas ke bawah, dirinci. Oh enggak, menurut pendapat Al-Imam Ibnu Hajar, mau ente tuang sendiri mau ente pakai keran tetap mulai dari sini ke sini. Begitu Pak, jelas? Yang penting kita jelas dulu nih. Oh, pembagiannya ada, caranya ada, anda kita sini ngerti kita.
dari sini ke sini, dari sini ke sini, mau pakai sendiri, mau dituangin, tapi dari sini ke sini. Kata Al-Imam Ibnu Hajar. Imam Romli enggak dirinci, kalau tuang sendiri dari sini ke sini, kalau pakai keran dari sini ke sini, dari atas ke bawah. Jelas? Nah, lanjut. Wa yaqulu, dan dia membaca ketika dia membasuh tangannya. Wa yaqulu, dan dia membaca inda ghaslil yumna, saat dia membasuh bagian kanan, kan kanan dulu nih. Ketika dia membasuh tangan kanannya, baca tuh ada doanya. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa adkhilnil jannata bighairi hisab. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa adkhilnil jannata bighairi hisab. Allahumma ya Allah a'tini, berikanlah saya kitabi, buku saya, biyamini, dengan tangan kanan. Kita minta kepada Allah supaya nanti nanggapin bukunya bisanya pakai tangan kanan. Minta sama Allah di dunia, ya Allah, biar nanti waktu nanggapin bukunya pakai tangan, waktu nerima bukunya pakai tangan. Bukan itu aja, wa adkhilnil jannata, dan masukkan saya ke surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Amin. Tanpa dihisab. Amin. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa adkhilnil jannata bighairi hisab. Jelas? Wa yaqulu, lagi inda ghaslil yusra, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika antu'tini kitabi bishimali au min warai zahri. Allahumma wa yaqulu, dan membaca inda ghasl yusra, ketika membasuh tangan kiri, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, tiani, apa itu? Antu'tini,
Aku berlindung kepadamu dari engkau memberikan bukuku bisimali, dengan tangan kiri. Dengan tangan au min wara'i zahri, atau dari belakang punggungku, atau dari belakang punggungku. Jangan sampai nanti ketika kita menerima buku kita pakai tangan, apalagi dari belakang punggung, saking malunya. Na'udzubillah wa a'udzubika an tu'tini kitabi bishimali au min wara'i dhahri. Itu doa ketika mencuci kedua tangan kita. Minta ketika saat diberikan buku kita, nanggapinnya pakai tangan kanan. Jangan sampai kita ngambilnya pakai tangan kiri, apalagi dari belakang punggung. Sampai sini jelas? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ya. Ini buat ini ya, masalah kalau jalan ke kuburan, saya nanya itu sesuai dengan aja. Jadi kita Fokus dulu. Fokus aja dulu. Nanti baru kalau sudah di akhir boleh. Di akhir boleh ya. Nanti di akhir sifatnya umum. Nah, sekarang kita di dulu, nanti di akhir baru fokus. Kalau selesai pembahasan nanti kasih 10 menit waktunya umum. Oke. Sekarang kita fokus dulu nih tema. Nanti 10 menit mau akhir, kita sifatnya umum boleh. Sip. Yang kedua, at-tayamun. Tayamun itu apa? Memulai dari kanan dulu. Berarti kalau kiri dulu boleh. Ini masuk tangan kiri dulu, ya sah. Tapi sunnahnya kanan dulu. Contoh bapak deh, masuk kiri dulu tangan, ya boleh sah. Baru kanan. Tapi sunnahnya at-tayamun, kanan dulu beresin, baru sebelah tangan kiri. Itu sunnah tayamun. Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Coba dibiasain tuh kidal, akhirnya kidal terus. Kenapa? Ada pembiaran. Anak mulai condong ke kiri, dibiarkan orang tua. Ya udah, tumbuh besar pakai tangan kiri. Ada orang ketika makan tangan kiri, kata Rasul tangan kanan, nggak bisa ya Rasulullah. Ya udah, akhirnya nggak bisa kiri loh, sampai apa? Kadannya nggak bisa diangkat. Nabi yang suruh tangan kanan, nggak bisa ya Rasulullah. Ayo tangan kanan nggak bisa diangkat. Mukjizat Nabi Muhammad. Nabi bilang tangan kanan, dia nggak mau. Ya udah, tangan kanan kemper. Apa-apa dari kanan. Apa-apa dari kanan. Contoh, kita ngaji nih, ngaji depan dari kiai. Kemudian kalau ngaji ke sana ke kanan, pakai minyak, marhaban pakai minyak nih, ya kan? Kiainya dulu, habibnya dulu tengah, ke kanan larinya. Apa-apa bagusnya ke kanan. Tayamun namanya, tayamun. Istilahnya namanya tayamun. Serba dari kanan. Subhanallah. Masuk masjid kaki kanan. Semua yang baik-baik kerjakan yang kanan. Pakai baju tangan kanan, pakai celana kaki kanan. Adab itu. Lepasnya tangan kiri, baik itu baju maupun celana, kiri lepasnya. Diatur, diajarin sama agama. Cakep banget kalau ngikutin agama, bagus banget kalau
Kita aja sembarangan. Kalau kata betul serampangan kitanya. Apa kita mah serampangan. Udah diajarin adabnya. Nah, sahabat-sahabat kita, mereka seperti Pak Jamu dan teman itu diajarin adab-adab. Dan itu dipakai. Bukan ngaji doang, dipakai. Ketika ngaji itu diajarin adab-adab, dan itu dipakai. Makanya ngaji dari mana aja. Jangan alergi, selama itu baik ngaji. Nah, selama itu baik ngaji, ambil ilmunya. Ambil ilmunya. Adab-adab. Kanan, kaki kanan. Semua yang kotor-kotor kiri. Semua yang kotor-kotor kiri. Buat kayak cebok tangan kiri. Bersihin hidung kiri. Masukinnya kanan, keluar ini kiri. Kiri. Semua yang kotor kiri. Yang buat yang jelek-jelek kiri. Merokok kiri aja. Iya. Bebas aja ya. Bebas dah. Iya. Ya, yang bagus-bagus kanan. Cakep-cakep kanan deh. Jelas ya? Nah, namanya disebut tayamun. Namanya tayamun. Fayagsil yumna, maka cuci tangan kananmu. Sudah beres nih, sudah selesai 3 kali. Summal yusra, lanjut baru yang kiri. Bukan selang kanan kiri, enggak. Kanan beresin, udah beres kanan baru lanjut yang kiri. Kanan 3 kali, lanjut baru kiri 3. Nah, jelas. Namanya tayamun. Ustadz bukan pakai debu, itu tayamum. Itu namanya tayamum, pakai mm. Ini pakai n belakang, tayamun. Jangan salah. Tayamun. Tayamun itu memulai sesuatu dari kanan, kebaikan dari kanan. Namanya tayamun, tayamun. Itu selalu memulai kebaikan dari sebelah kanan. Mandi dari kanan, nanti dari pundak kanan, pundak kiri. Nah. Nomor 3, adalku, digosok-gosok. Waktu membasuh tangan digosok. Sambil digosok. Itu sunnah. Sambil digosok-gosok itu sunnah. Andai air dibiar mengalir sendiri tetap sah. Tapi sunnahnya air mengalir sambil digosok-gosok, dan itu sunnah. Jelas. Yang keempat, at-takhlil lil asabi'i. Jangan lupa waktu basuh tangan sambil takhlil. Sambil takhlil. Bukan tahlilan, takhlil. Kalau itu namanya pakai H gede, tahlil. Pakai kha, takhlil. Kalau yang biasa kita la ilaha illallah, itu pakai H gede, tahlil. Pakai H gede. Itu namanya tahlil. Ini tahlil pakai kha. Apa itu? Jangan lupa waktu membasuh tangan, jari-jarinya diselak-selai, namanya tahlil. Jari tanganmu diselak-selai. Jelas ini? Diselak-selai. Bi ayyi kaifiyatin, bagaimanapun caranya. Jangan lupa tangannya diselak-selai. Oh, ente mau caranya? Ente mau begini, ente mau begini boleh. Ente mau gini, yang penting disela-selai. Begini boleh. Terserah ente. Caranya terserah.
Yang penting jari tangan-tangannya di sela-sela itu sunnah. Nah, wal afdal, namun cara yang paling afdal bit tashbih, pakai cara namanya tashbih. Apa itu tashbih? Wahwa, yaitu wad'u ihdahuma, meletakkan salah satu di antara keduanya, meletakkan satu di antara keduanya alal ukhra, di atas yang satu, menaruh satu di antara satu. Nah, ini. Nah, namanya tasbih. Tasbih gitu gini. Ini tasbih bisa. Ini makruh ini. Jangan ente begini. Duduk nggak boleh gini. Makruh. Begini nih. Ente lagi diam dulu. Nggak boleh. Nggak bagus. Ente lagi diam, lagi bingung. Ini tayas, gambaran orang putus asa. Nggak boleh. Apalagi di tempat-tempat kebaikan, nggak boleh ente meletakkan tangan begini, nggak boleh. Jadi gini, nggak boleh. Udah gini. Banyak ada orang gini. Ini nggak boleh nih, gini. Bengong gitu, nggak boleh. Dulu waktu saya masih kecil, waktu masih mondok itu ada dari Habib dari Yaman. Ditegur, boleh. Jadi orang baik itu tegur ketika sesuatu kurang baik, kasih tahu agar lebih baik, yang salah diperbaiki, dan kita yang dibenerin nerima. Kalau itu memang yang kebaikan, ambil kebaikan siapapun yang mengantarkan kebaikan. Jangan pernah melihat orang yang mengantarkan kebaikan, lo jangan. Bocah kemarin kasih tahu gua udah 60 tahun umur gua. Emang apa 60? Kita bangga dengan umur, padahal dengan umur kita masih kita banyak salah. Jelas ya? Ya. Mungkin itu lebih memperjelas kenapa nggak bolehnya. Kita kan nggak tahu asal. Itu gambaran orang putus asa. Nasrani juga begini, ya. Ini. Jadi hal-hal yang kurang baik dia orang-orang begini, mereka meniru orang-orang yang tidak baik begini. Maka kita orang Islam tidak boleh putus asa atau meniru sesuatu orang yang ibadah seperti ini, kan begini. Kita tidak boleh di tempat-tempat kebaikan. Lebih spesifik lagi, nggak boleh. Gitu. Jelas ya? Hindari sesuatu yang sudah diajarkan, disampaikan kebaikan, hindari. Oh, nggak boleh. Sudah gitu. Alhamdulillah. Jelas ya? Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Pak, basuhan muka dimaksimalkan, basuhan namanya gurroh, G-U-R-R-O-H, gurroh. Karena nanti di akhirat ada orang yang wajahnya terang, gurroh. Kenapa? Karena memaksimalkan basuhan mukanya terang. Itu kalau di muka namanya gurroh. Kalau di tangan namanya tahjil. Namanya tahjil. T-A-H-J-I-L. Tahjil. Nanti di hari kiamat gurron muhajjalin. Terang mukanya. Terang tangannya. Kenapa? Sering dibasuh dengan air wudhu, bukan skincare, glowing, ujung-ujungnya hancur mukanya, ujung-ujung hancur semuanya badannya,
pakai kimia. Glowing di awal masih kuat badannya, lama-lama karena dihajar ya hancur. Cantik yang dibuat, kita sudah cantik gantengnya pakai air wudhu, di dunia terang, di akhirat terang. Udah, itu cantik yang Allah berikan dengan cara alami, yang tidak berdampak negatif, tapi insya Allah beraura positif. Orang lihatnya senang. Untuk apa? Biarkan Allah yang pandang, biarkan Allah yang melihat. Pandangan Allah, penglihatan Allah lebih tajam daripada pandangan manusia. Manusia sering kali memandang dan salah memandang, tapi Allah tidak akan pernah salah memandang. Allah tidak pernah salah melihat. Ya, teruskan untuk dilihat Allah, jangan pernah untuk mau dilihat manusia. Karena ketika kalian mencari penglihatan manusia, penilaian manusia, maka rugilah kalian apapun ibadah yang kalian lakukan karena manusia. Kita seringkali berbuat sesuatu pengen dilihat sama manusia, maka nanti ketika di hadapan Allah, ketika kita minta pahala apa yang kita lakukan, apa kata Allah? Jangan minta pahala kepadaku, mintalah pahala kepada orang yang kamu ingin dinilai oleh dia. Bukankah ketika kamu beribadah ingin dilihat dia, ingin dipandang dia, ingin dinilai dia, minta sama dia. Tuh, punya apa dia? Punya hebat apa dia? Salah kita niatnya. Ternyata ketika di hadapan Allah disuruh sama Allah meminta kepada orang yang ketika kita berbuat baik karena dia. Tuh, maka segala sesuatu niatkan karena Allah, mukhlisina lahud, di ikhlas karena Allah. Jadi membasuh tangan itu itolah, dimaksimalkan, dipanjangkan. Itolah itu dipanjangkan. Tahjil, basuhan tanganmu itu pakai tahjil. Apa tahjil? Ila nisfil adudi, ila nisfil adudi. Wajibnya sampai mana? Sikut. Sunnahnya sampai pertengahan adut. Apa adut? Lengan atas, otot atas tuh sini nih. Ila nisif, setengahnya sampai pertengahan lengan atas. Itu sunnah. Pak, yang penting kita tahu ketika kita naikin lebih daripada siku, kita sedang mengamalkan sunnah sampai setengah otot atas. Sampai sini. Wal akmal, itu sunnahnya. Tapi ada yang akmal, lebih sempurna lagi, namanya akmal. Ada yang lebih hebat lagi, ada yang lebih mantap lagi basuhannya. Ilal katif, sampai pada bahu. Oh, sampai itu paling sempurna basuhan. Sampai bahu, ilal katif. Wajibnya sampai siku, sunnahnya sampai tengah lengan atas, lebih mantap lagi, sempurna lagi sampai bahu. Jelas, semuanya ada. Kalau kita ngaji satu-satu pelan-pelan, oh ternyata amalan kita udah disunnah. Hanya saja kita tidak tahu itu sunnah. Maka dengan belajar memperjelas ilmunya kita yang selalu kita amalkan, ternyata alhamdulillah sudah berada di atas sunnah. Tinggal ilmunya. Nah pagi ini, oh alhamdulillah ada di kitab nih. Orang tua kita dulu ngajarin begitu. Ternyata orang tua kita sudah ngajarin sunnah tanpa tahu itu sunnah.
Jelas? Guru, kalau lawannya dari sini apa namanya? Habisnya di sini. Awalnya. Iya, awalnya akhirnya di sini. Ya, maka saya bilang tadi, menurut Imam Romli, maka mulai itu terserah bang, mau akhirnya gini. Yang penting mulai dari sini, kalau sampai sini, terus digosok terus bang. Nah, yang penting mulainya. Ibn Hajar mana aja, dari sini boleh bagus, dari sini boleh bagus. Terus udah mulai dari sini kita gebek terus. Tuh. Nah, terus. Oh. Sampai 3 kali. Begitu ya. Yang dirinci dari Imam Romli. Nah, tapi tetap setelah kita mulai dari sini, gebek udah. Nah, jangan lupa ditakhlil. Nah, disela-sela itu sunnah. Jadi memanjangkan basuhan tangan itu sunnah, dan Allah senang dengan ketika kamu membasuh tangan dilebihkan daripada batasan wajib, setengah lengan atas bahkan sampai katif, sampai bahu. Yang keenam, tahrik. Namanya tahrik. Apa tahrik? Diputer-puter, digerak-gerakin. Al-khatim, cincin. Yang pakai cincin diputer-puter, itu sunnah. Alladzi yasilul ma'u tahtahu, yang dimana air sudah nyampe ke bawah cincin itu. Kalau dipastikan air udah nyampe ke sela-sela cincin, maka sunnah digerak-gerakan. Berarti cincinnya rada longgar. Cincinnya rada longgar sehingga air udah nyampe. Itu pun sunnah diputer-puter untuk memastikan air lebih nyampe lagi. Jadi sunnah itu menggerak-gerakkan cincin yang kita pakai, diputer-puter, namanya tahrik. Kalau cincinnya longgar, paham? Kalau cincinnya longgar, muternya sunnah. Fa'idha lam yasil, ini catatan nih, apabila airnya nggak masuk ke jari, berarti apa nih? Seret, peret, cincinnya pas banget. Jadi kalau nggak diputer, nggak masuk air itu, nggak nyampe ke dalamnya. Fayajib, wajib. Tahrikuhu, digerakin cincinnya, diputer cincinnya, wajib. Kenapa? Kalau nggak diputer nggak masuk air. Cuma di atasnya doang, kali ke atas. Tapi kalau diputer, baru masuk. Kenapa? Karena pas-pasan antara cincin sama jari. Kan ada tuh cincin yang pas, ada yang cincinnya agak longgar. Ada orang nggak betah longgar, ada orang nggak betah pakai yang pas. Kenapa bang longgar? Saya kalau pakai yang longgar, saya lepas, sering lupa. Pulang udah kagak ada. Ingat tadi rumah cincin. Tuh, cincin jam sama itu penyakitnya, lupa mulu. Iya, ya maklum. Kacamata di sini dicariin. Ya maklum, faktor U sudah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jelas ya? Jelas. Jadi kalau cincinnya rada longgar, sunnah digerakin. Kalau cincinnya sempit, wajib digerakin.
Jadi hukumnya beda, fleksibel. Ini apa nih, gimana? Kemudian nomor 7, al-mualah. Langsung. Langsung. Basuh muka, lanjut ke tangan. Sunnah itu, nggak pakai berhenti. Gumur-gumur, hidung, muka, tangan. Namanya mualah. Lanjut antara satu gerakan ke gerakan lain tanpa jeda. Itu namanya mualah. Apa mualah? Berturut-turut. Bukan berturut-turut, lanjut. Ya. Kalau berturut-turut. Namanya mualah. Nomor 8, taslis. Jangan lupa taslis. Setiap basuhan 3 kali. Jangan 1, jangan 2, jangan 4. 3. Sunnah. Setiap basuhan muka, tangan, taslis 3 kali. Fima madha, sebagaimana yang sudah lewat. Jelas ini? Ya, Pak Haji. Itu kan begini. Jadi kasih jeda dulu apa musafnya 3 kali? Iya, makanya kita ini mohon maaf, kita ini pakai air boros. Makanya di Mekah itu jadi otomatis setelah dipakai dia mati sendiri. Karena memberikan kesempatan kita untuk mengamalkan. Kalau kita ngamalin air sambil keluar, banyak banget keluarnya. Jadi kalau kita sejeda ambil gosok, kita matiin. Nah, ini lagi, betul lagi, buka lagi. Nah, begitu Bang Haji. Jadi kalau kita mengamalkan ini kemudian sambil air keluar, banyak banget air keluar itu. Tabdzir, israf, berlebihan, buang air banyak. Sebentar air masjid lagi, air wakaf. Bukan air rumah kita. Pakai dengan hemat. Saat mengamalkan sunnah, ketika kita air nggak kepake, kita tutup dulu sambil kita gosok-gosok dan sebagainya. Gitu. Baik. Jam berapa israf? 50. Pas. Ayo silakan mau ditanya, Bang. Ayo Bang. Tadi. Iya. Saya nanya kalau area pemakaman itu sendalnya dibuka atau adab dilepas, adabnya dilepas. Bahkan Imam Malik nggak berani beliau pakai sendal di kota Madinah. Adabnya luar biasa. Memang kelas-kelas makin top itu makin beradab. Walaupun pakai juga nggak ada masalah, tapi adabnya dilepas. Di mana itu kok dulu kok sono tempatnya batu-batuan. Di sini Ya, beling paku. Kalau yang rapi cakep dilepas. Pakai pun nggak ada masalah, tapi mengadabnya dilepas. Ketika kita sampai kepada pemakaman umum, dan jangan lupa setiap kali kita masuk ucapkan salam. Setiap kali Bapak lewat pemakaman, ucapkan salam dan minimal kirimkan Fatihah untuk ahli kubur. Kenapa? Karena mereka senang ketika dikirimkan Al-Fatihah dari yang hidup. Dan Bapak pun akan merasakan nanti sesuatu yang sama ketika Bapak sudah seperti mereka. Jadi ketika lewat, saya kirimkan Fatihah ahli kubur muslim, Al-Fatihah. Itu Pak, lewat salam, lewat minimal Fatihah, hadiah termahal untuk orang yang sudah meninggal. Apalagi kubur-kubur yang nggak pernah diziarahi oleh kerabatnya. Itu ketika ada orang kirim Fatihah, berebut itu. Maka ada doa,
la ilaman la zairalah. Ya Allah, aku kirimkan doa-doa ini juga untuk mereka-mereka yang tidak pernah diziarahin oleh yang hidup. Ada gak kuburan yang gak pernah diziarahin yang hidup? Ada. Kenapa terjadi? Karena memang ketika masih hidup almarhum tidak mengkader anak-anaknya untuk peduli kepada yang sudah meninggal. Hidup-hidup aja, anak-anaknya gak dipeduliin. Akhirnya ketika beliau sudah meninggal, anak-anaknya gak peduli kepada beliau. Sedangkan kita kalau sudah meninggal, harapan besar kita ya anak-anak. Siapa lagi? Orang-orang mah ya paling haul. Tapi yang setiap saatnya anak. Itu investor mahal itu. Ketika anak kita masukkan ke pesantren, itu paling benar udah. Berarti Pak, agar kita punya ketika sudah meninggal, mereka tidak meninggalkan doa untuk kita. Kenapa? Karena Nabi awaladin salihin yad'ulah. Cuman anak soleh yang doakan kamu. Nggak soleh mah nggak sampai doain. Bukan yang kaya mah repot udah. Hidup aja repot, orang tua sakit kagak datang, apalagi udah meninggal. Bawa kuburan, duit banyak, nggak pernah mau bayarin itu kuburan iuran. Akhirnya ketutup sama orang rumput. Ini siapa Pak? Oh no, bapak itu yang kaya. Nggak diurus, pada cuek anaknya. Tinggalkan anak-anak sukses urusan dunia, nol urusan agama. Mudah-mudahan anak kita nggak seperti ini. Mudah-mudahan anak kita anak yang peduli ketika kita masih hidup maupun ketika sudah meninggal. Amin ya rabbal alamin. Yuk, jangan lupa anak-anaknya diajak doa, diajarin doain. Jangan doain gua ya, doain. Minta sama anak. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya, panjang umur, istiqomah ibadahnya, istiqomah berjamaahnya, istiqomah dengan amalan sunnahnya, bisa mengamalkan apa yang kita belajar pada pagi hari ini dengan sebaik mungkin, menjadikan Allah ilmu kita ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka anta tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratal mustaqim ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.